Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarkannya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita mengembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Jadi, biar saya perjelas. Jepang sudah tidak berkuasa lagi karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta bantuan pada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Ini memang waktunya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan menyuruh golongan muda untuk membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi Bu, Bung Karno ada di dalam. Kami ingin bertemu dengan beliau. Oh iya, ada keperluan apa ya? Ini Bu, ada yang ingin kami bicarakan dengan beliau. Oh iya, kalau begitu selamat masuk. Tunggu sebentar, saya panggil Kang Mas dulu. Kang Mas? Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang kemari ingin berbicara penting kata. Baiklah, ntar saya tunggu. Silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Ada apa itu? Kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Maka dari itu, kemarin kami mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya. Mungkin saya akan usahakan setelah saya rundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat?
apabila kita seenaknya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Jepang akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi, untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang tahu dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk merundingkannya dan para golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami ingin pamit dulu. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana nih Bung, para pemuda mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita memerlukan waktu untuk mempersiapkan semuanya dari matang, agar semua yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Saya setuju sekarang, yang terpenting adalah bagaimana cara kita menghadapi para sekutu yang hendak menguasai negara ini. Selain itu, masalah dalam acara kemerdekaan dalam sidang rapat PPKI 18 Agustus mendatang. Cara berpikir mereka masih beda. Kita harus melihat masa depan agar kita bisa mempersiapkan kalau tidak bagaimana nanti jika semuanya berantakan. Baiklah Bung, berarti kita semua telah sepakat. Meskipun berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Secara golongan tua dengan mengikuti kemauan kita. Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Hatta keluar daerah Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Tapi, kemana ya? Bagaimana kalau ke Rengas Dengklok? Di sana tempatnya aman dan terjamin. Ya bagus, saya setuju dengan semua itu. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta yang dibawa pimpinan Darwis. Jadi begini Bung. Assalamualaikum. Apa ini? Apa ini? Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Hatta, Soekarno, apa tujuan kalian bawa kami ke sini? Bung, atas rancangan kami ini semua demi kebaikanmu. Kami ingin puas kembali tentang proklamasi ini. Bukankah Soekarno sudah katakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Apa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis semata? Apa yang harus Anda lakukan? Dan sampai kapan kita harus menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikannya sekarang juga. Biar rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu dalam penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka harus bebas dan sekarang saat. Tenang saudara-saudara sekalian, mari kita bicarakan ini semua dengan kepala dingin. Bung Sarip, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Atin, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, tolong ikuti saya. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua tentang proklamasi ini. Kami belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya
saya yakin kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak datang 2 kali, Bung. Apa yang mereka bilang itu benar dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita semua bisa dan dapat melakukannya? Asalkan kita berusaha bersama, kita pasti bisa melakukannya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu dan menerima proklamasi. Lalu bagaimana Bung Karno? Kita akan proklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Mana kacamataku? Ini Bu. Pada pukul 16 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Bung Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Kami semua setuju bahwa kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Baiklah, kita akan melaksanakannya besok. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Medan. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Medan. Tunggu sebentar, saya panggilkan dulu ya. Selamat sore, ada apa ini, Bung? Maaf mengganggu sore-sore begini. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan hari kemerdekaan yang akan dilaksanakan besok hari. Benar begitu. Kalau benar, silakan masuk. Terima kasih Laksamana Medan. Mari silakan duduk. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar ini. Silakan pergunakan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Bentar, akan saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa proklamasi akan dilaksanakan tidak dengan campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya juga mengusul bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usulan yang bagus. Bagaimana pendapat kalian? Setuju! Tolong Anda tulis ulang naskah ini.
Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih, Ibu telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Ya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau Ibu yang melihatkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Lantas bagaimana? Kalau begitu, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita menamakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita akan memakannya Sang Saka Merah Putih. Kita sana dulu untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Putri, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik, Bung. Saya akan kibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Langkah tegap maju, jalan. Bendera siap. Ono, Sang Merah Putih. Hormat! Rap! Sang Merah Putih. Hormat, gerak. Gerak,
Gerak.